visa aku langsung di reject guys. Ini bukti visa aku di reject. Jadi mereka bilang gak ada bukti kuat buat aku tinggal di. Dan kalian tahu pas aku balik ke Indonesia, di bandara aku dapat masalah besar guys. Jadi aku ditahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku nggak kemana-mana, jadi aku lagi di rumah aja. Aku mau sedikit curhat ke teman-teman semua terkait pengajuan visa Turki aku. Sebenarnya ini sedih banget guys, ceritanya sedih banget. Karena visa aku ditolak. Aku udah punya rencana, maksudnya aku udah merencanakan buat tinggal di Turki itu agak lama gitu, sekitar 6 bulan. Tapi visa aku ditolak dan aku harus keluar dari Turki secepat mungkin. Oke. Jadi tanggal 18 bulan kemarin itu, tanggal 19 bulan kemarin itu aku baru sampai ke Turki. Dan tanggal 18 bulan ini aku melakukan pengajuan visa turis. Dan interviewnya itu di tanggal 27 bulan ini guys. Ini sedih banget guys, sedih banget. Aku udah merencanakan buat tinggal di Turki selama 6 bulan, tapi ternyata visa aku ditolak. Jadi pas aku interview nyampe imigrasi Turki, aku nunggu sekitar 1 jam. Karena kan interview aku itu yang jam 11.30 kalau gak salah. Ternyata mereka bilang aku harus nunggu lagi sekitar 1 jam. Jadi interview aku itu yang tadinya jam 11.30 dialihkan ke jam 1 siang, jam 1 lewat guys, gitu. Sedih banget, mana lagi puasa, cuacanya agak sedikit panas, aku juga nggak tahu harus kemana. Ya udah kepaksa aku kayak jalan-jalan gitu guys selama 1 jam, karena aku kalau balik lagi ke apartemen takutnya interview aku telat gitu. Udah aku nunggu 1 jam lebih, aku balik lagi ke imigrasi, ke kantor imigrasi, dan di situ nama aku dipanggil. Dan kalian tahu apa? Ketika interview nggak sampai 5 menit, kalian tahu langsung dia yang interview aku bilang kayak gini, sorry visa kamu saya reject. Kaget dong aku di situ. Terus aku bilang, apa alasannya di reject? Dia bilang kamu nanti akan dikasih kopian atau selembar lembaran gitu, nanti kamu bisa baca sendiri kenapa visa kamu di reject. Karena aku masih penasaran kenapa di reject gitu. Aku tanya ulang lagi. Dia bilang banyak dokumen yang nggak lengkap di sini. Jadi ada beberapa dokumen yang tidak lengkap yang membuat visa kamu di reject. Ya udah, aku mau gimana lagi dong? Mau gimana lagi? Aku nggak bisa berkata-kata apapun. Di situ aku keluar dari ruang interview. Gitu guys. Ini sedih banget. Sebenarnya aku apply visa Turki itu bukan cuma 1 kali ya guys. Jadi aku pernah melakukan beberapa kali, atau aku pernah apply beberapa kali visa Turki. Jadi aku ke Turki itu sudah beberapa kali dari tahun 2020, 2021, 2022 sampai 2023 di tahun ini. 2020 aku apply visa, alhamdulillah di approve dan aku tinggal di Turki itu sekitar 1 tahun. Lanjut aku di tahun 2021 aku juga apply visa, alhamdulillah di approve juga dengan visa yang sama ya, yaitu sama-sama visa turis. Alhamdulillah di approve dan aku tinggal di Turki sekitar 5 bulan. 2022 aku ke Turki lagi guys. Nah yang tahun 2022 ini ada problem. Jadi ketika aku interview dengan dokumen yang sama, dengan persyaratan yang sama, aku udah bawa semuanya, udah lengkap dokumennya. Aku datang ke imigrasi. Waktu itu aku apply-nya di daerah Kayseri. Dan waktu aku apply di daerah Kayseri, dia bilang
ketika interview, yang interviewnya bilang kayak gini, untuk Indonesia, untuk warga negara Indonesia itu bebas visa selama 90 hari. Aku kaget dong, 90 hari. Karena yang aku tahu untuk warga negara Indonesia bebas visanya itu selama 30 hari. Aku udah jelasin dan aku udah kasih informasi juga kayak aku. Sorry Miss, aku cek di internet nih di websitenya Turki langsung bahwasannya untuk warga negara Indonesia itu selama 30 hari untuk bebas visanya dan selanjutnya aku harus apply visa. Dia bilang no 90 hari kekeh dong 90 hari. Ya itu ya udah di situ aku percaya dong. Tapi meskipun aku percaya agak sedikit was-was gitu. Ya udah aku pulang dengan hati yang gembira karena pas interview aku langsung dia bilang bahwasannya warga negara Indonesia bisa tinggal di Turki selama 90 hari. Untuk bebas visanya itu selama 90 hari. Aku juga gak ngeh dong, santai-santai. Dan kalian tahu pas aku balik ke Indonesia, di bandara aku dapat masalah besar guys. Masalahnya itu benar-benar besar. Jadi aku ditahan dan aku harus ke kantor imigrasi Turki yang ada di bandara. Jadi setelah aku nyampe bandara, terusan check-in counter. Nah setelah check-in counter, aku juga udah punya feeling guys. Karena aku juga cek di internet bahwasanya kan untuk warga negara Indonesia bebas visa itu selama 30 hari gitu. Makanya aku cepat-cepat pengen masuk ke ke imigrasi. Maksudnya pengen langsung habis check-in counter langsung aku ke imigrasi. Karena aku takutnya kalau mepet banget waktu ke imigrasinya, aku takut ada apa-apa gitu. Ternyata benar dugaan aku. Feeling aku itu ternyata benar. Jadi ketika aku nyampe imigrasi Turki, mereka stop aku nggak bisa masuk. Mereka bilang aku harus ke kantor imigrasi. Dari situ aku ke kantor imigrasi dan aku punya feeling bahwasanya aku tinggal di Turki itu lebih dari visa aku. Di sini aku deg-degan guys. Aku langsung ke imigrasi dan itu dari aku mau masuk ke imigrasi itu, untuk ke kantor imigrasinya itu aku harus jalan kaki jauh banget guys. Itu bener-bener jauh banget dan aku teng-teng koper. Setelah itu aku udah lari-lari guys. Lari-lari. Kalian tahu di sana itu ngantri banget. Dan aku udah deg-degan banget. Takut ketinggalan pesawat guys. Sekitar 10 menitan aku baru dapat counter. Dari situ dia ngecek paspor aku. Dia cek bahwasannya ya aku maksudnya tidak punya visa tinggal di sini. Dan aku jelasin ke mereka, aku udah apply, aku juga bawa bukti bahwa aku bawa dokumen, formulir semuanya, dokumen-dokumen yang dibutuhkan ketika aku apply visa. Kalian tahu apa? Imigrasinya bilang, enggak, 30 hari dia bilang. Tapi aku bilang, aku juga kekeh ke mereka, aku udah interview. Ketika aku interview, yang interview aku bilang bahwasannya warga negara Indonesia bebas visa itu 90 hari gitu. Enggak, kata dia. Enggak. Pokoknya dia kekeh. Ya udah deh, aku enggak mau debat. Terus aku minta solusi ke dia. Solusinya gimana? Terus dia bilang, duit. Ya udah. Aku harus bayar berapa? Aku harus bayar waktu itu berapa ya? 1.000 lira kalau gak salah ya. 1.100 atau berapa gitu, aku lupa deh. 1.000 sekian deh kalau gak salah ya. Karena memang aku lumayan lama ya tinggal di Turki itu. Lebih dari berapa bulan gitu ya. Pokoknya lumayan lama deh guys tinggal di Turki tanpa visa. Karena waktu aku juga udah mepet, takut ketinggalan pesawat, ya udah. Pada akhirnya aku bayar 1.000 lira ya kalau gak salah ke pihak imigrasi. Dari situ dia ngasih selembaran gitu. Setelah ngasih selembaran gitu, aku langsung bayar lagi. Ternyata bukan di counter itu guys, tapi ada lagi counter khusus untuk pembayaran. Setelah aku melakukan pembayaran, datang lagi ke counter itu,
paspor aku dicap, aku juga dikasih kayak selembaran kertas kayak gitu. Nah aku langsung masuk lagi ke imigrasi buat ke gap. Dari situ alhamdulillah aku lancar. Aku juga lagi bingung guys harus gimana, karena apply visa yang sekarang, apply visa untuk visa turis yang sekarang, jadi banyak dokumen yang dibutuhkan. Balik lagi ya ke interview. Jadi aku ketika interview aku bilang lagi ke pihak yang interviewnya bahwasannya aku udah punya dokumen lengkap gitu. Bisa nggak aku lengkapin dokumennya, nggak langsung di reject? Dia bilang sudah terlambat. Di sini itu sudah tertulis nih bahwasannya kalau seandainya yang apply visanya tidak melengkapi dokumen yang lengkap, itu visanya otomatis di reject. Ini banyak banget yang di sini yang dicontreng-contreng, ini yang dicontreng-contreng kayak gini. Ini juga dicontreng-contreng. Di sini dicontreng-contreng guys sama pihak imigrasinya, sama pihak yang interviewnya. Aduh sorry. Ini dicontreng-contreng kayak gini. Itu dia bilang dokumen aku kurang lengkap, dari mulai buku tabungan, maksudnya ya rekening tabungan dia bilang, terusan apalagi ya, tiket pesawat pulang pergi, booking hotel. Terus aku udah jelasin bahwasannya aku tinggal di sini di apartemen, dan memang aku juga sudah ada surat perjanjian dengan pihak apartemen bahwasanya aku tinggal di sini itu selama 6 bulan. Ternyata untuk yang interview yang sekarang itu lebih ribet gitu daripada interview yang dulu. Karena aku interview yang dulu itu nggak seribet yang sekarang. Aku masih ingat banget interview yang dulu, dokumennya pun masih sama guys. Makanya aku tahu gitu, dokumen apa aja yang harus dipersiapkan sebelum interview. Yang dulu aku ketika interview mereka ngecek, setelah mereka ngecek nggak banyak tanya, mereka ngasih kayak form gitu, selembaran gitu. Jadi kita tinggal melakukan pembayaran visa itu ke kantor pajak. Habis dibayar kita langsung datang lagi tuh ke imigrasi Turki. Setelah itu mereka kayak ngasih selembaran gitu, menunggu pencetakan kartu guys, atau pencetakan kartu ikamet gitu. Kalau yang dulu gampang, kalau yang sekarang aku langsung di reject. Karena visa aku di reject, dan di sini pun dikasih warna bahwasanya aku harus balik ke negara aku, itu dikasih jangka waktu 10 hari. Aku kemarin interview di tanggal 27 dan sekarang udah tanggal 30 guys. Ya udah tanggal 30. Dan aku juga harus balik ke Indonesia. Makanya pilihan terakhir selain aku pulang ke Indonesia, aku rencana mau ke Serbia. Kalau enggak iya ke Armenia. Armenia sama Serbia kan gratis visa. Bebas visa ya buat negara Indonesia gitu. Selama 30 hari lah buat Serbia gitu. Sama Armenia. Makanya aku mau, insya Allah mau ke Armenia guys. Dari Armenia aku mau stay di sana selama 1 minggu. Setelah itu balik lagi ke Turki, aku mau coba apply visa turis lagi. Semoga di ACC guys. Ini sedih banget sebenarnya guys, karena yang lebih sedihnya lagi, udah bayar apartemen guys 2 bulan ke depan, tapi visa aku di reject. Duitnya itu, uangnya nggak bisa balik lagi ke kita. Ya udah, aku udah info owner juga bahwasanya visa aku di reject. Terus ownernya bilang dia nggak bisa melakukan apapun, nggak bisa bantu apapun, dan uangnya pun nggak bisa dikembalikan lagi ke aku. Ya udah, mau digimanain lagi. Nah untuk kalian yang mau tinggal di Turki atau mau apply visa turis Turki, siapkan dokumen yang lengkap, jangan seperti aku guys. Intinya bukti yang menguatkan bahwasannya kalian di sini hanya sebagai turis dan akan kembali lagi ke negara kalian. Itu guys yang harus dipersiapkan. So, terima kasih yang sudah menonton videonya. Jangan lupa ya guys, subscribe channelnya aku, tolong di like juga dan di share juga untuk videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.